Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan segera diangkat musibahnya. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Dan memiliki hajat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Priyadi. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal activity pada model yaitu absensi. Kita bagaimana cara mengelola absensi. Nah, kehadiran mahasiswa pada sebuah mata kuliah tentu sangat penting dicatat dan diberikan penghargaan. Nah, pada model ini menyediakan fasilitas attendance yang akan mencatat kehadiran yang berfungsi untuk mengelola kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan. Kemudian merekam dalam bentuk laporan. Nah, jadi untuk mempermudah dosen disediakan satu aktivitas attendance untuk mengelola absen. Nah, seperti biasa kita harus login terlebih dahulu ke e-learning. Kita langsung saja praktek ya. Oke, kita klik my course-nya, kemudian mata kuliah yang akan kita ampunya. Nah, di sini kebetulan ini sudah disetting absennya. Jika belum disetting, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang dosen ketika awal menyeting absen adalah turn editing on. Karena kalau kita tidak turn editing on, tidak hidupkan metode ubahnya, itu kita tidak akan bisa menambahkan aktivitas atau mengedit aktivitas di model atau di learning. Nah, kita klik dulu turn editing on-nya, tunggu sampai aktif. Oke, jaringan di tempat saya kurang bagus, mohon maaf. Oke, setelah kita turn editing on, maka akan muncul tombol edit dan activity gitu ya di setiap pertemuan atau di setiap topik. Nah, untuk menambahkan aktivitas, nah yang pasti kita harus mengetahui posisi mana kita akan menambahkan aktivitas. Saya akan berikan contoh di pengumuman add an activity. Nah, kita klik add an activity-nya. Nah, nanti akan muncul aktivitas-aktivitas yang tersedia di e-learning basis model ini. Nah, kita pilih yang attendance untuk absen. Nah, kita klik. Nah, di sini akan muncul aktivitasnya. Nah, kita beri nama pada aktivitas ini. Contohnya adalah daftar hadir mahasiswa, contohnya AB19A, atau hanya daftar hadir mahasiswa juga boleh. Nah, kenapa akademik selalu memberikan AB19A atau reguler 1? Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa dosen yang ingin e-learning itu dalam satu mata kuliah itu ada reguler dan ada reguler 1 dan ada reguler 2-nya, seperti itu. Jadi kita berikan grupnya gitu ya. Nah, itu untuk mempermudah. Jadi upload materinya cukup 1 bisa diakses oleh 2 grup gitu ya. Atau 3 grup, tergantung grup mahasiswanya, seperti itu. Itu untuk mempermudah. Atau ada
dosen yang mengajar satu mata kuliah 2 kelas, gitu ya, kelas A dan kelas B. Nah itu lebih enak kita buatnya gitu ya. Nah setelah kita berikan namanya ini bebas, kemudian kita masukkan deskripsinya. Deskripsi pun itu terserah daripada Bapak dan Ibu dosen. Nah, penjelasan pengisian daftar hadir juga boleh juga kosong. Nah, jika deskripsinya diisi, maka display description-nya harus diberikan tanda centang. Kemudian di sini adalah grade. Grade ini adalah nilai maksimal daripada absen. Jadi dari total akan ada grade maksimalnya. Kemudian ada common module setting. Nah, ini jika Bapak dan Ibu mengajar 2 kelas, kemudian ingin daftar hadir ini berdasarkan grupnya, berdasarkan kelasnya, maka di grup modenya ini harus disetting separator grup. Tapi kalau hanya mengajar satu kelas ya no group saja, karena semua mahasiswa akan bisa absen di situ. Nah, kalau di availability-nya ini adalah hanya untuk memunculkan atau menghidden seperti itu ya. Nah, kemudian kita save dan simpan. Setelah disimpan dan display, akan muncul absensinya. Nah, di sini ada session. Session ini untuk menampilkan seluruh daftar hadir setiap pertemuannya. Jadi, kalau ada 16 pertemuan, maka akan muncul 16 pertemuan. Kemudian, ada di sebelahnya adalah add session. Add session ini untuk menambahkan sesi. Kemudian ada report untuk menampilkan hasil dari absen mahasiswa. Export untuk mendownload file Excel-nya. Kemudian ada status set. Nah, kita akan mulai dari status set. Nah, di status set ini, di sini adalah status kehadiran daripada mahasiswa. Nah, boleh oleh Bapak dan Ibu dirubah, boleh juga aslinya seperti ini. Nah, kalau saya lebih simple, kita rubah hadir. Kemudian ini terlambat. Kalau misalkan mau ada terlambat boleh, mau tidak juga boleh. Kalau misalkan tidak, kalau misalkan tidak ya kita tinggal ganti misalkan. Nah, ini adalah statusnya. Kemudian poinnya. Nah, tadi di awal saya jelaskan tentang penghargaan terhadap mahasiswa. Nah, ini kita berikan penghargaannya. Misalkan kalau hadir kita dapat 2 poin. Kalau terlambat misalkan 1 poin. Kalau sakit misalkan 1 poin. Untuk izin 1 poin. Atau yang terlambat kita kasih 1,5 misalkan seperti itu. Nah, di sebelahnya adalah batas waktunya. Misalkan yang dianggap hadir adalah yang perkuliahan misalnya jam 10, maka yang jam 10 sampai jam 10.20 itu yang dianggap hadir contohnya, atau toleransi 15 menit. Jam 10.15 masih dianggap hadir. Kalau lebih dari jam 10.15 mah di sini tinggal setting menitnya. Nah, kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa, berarti kalau enggak yang terlambatnya tidak usah ada settingannya. Kemudian di sebelahnya ada automatic set. Jika mahasiswa tidak absen. Nah, kalau mahasiswa nggak absen, automatic setnya kita setting di mana? Contohnya di sini. Nih. Oke, sebentar kita update dulu.
Di sini kita add, cari di sini kita add kita add untuk menambahkan status, tinggal kita masukkan terus add. Nah, ini kita checklist untuk supaya kalau mahasiswa tidak absen otomatis dia dialpakan gitu ya. Kita update. Nah, jika sudah status setnya sudah di setting, maka tahap selanjutnya adalah add session untuk menambahkan sesi pertemuannya. Contohnya adalah pada besok misalnya ada perkuliahan, kita setting tanggal 23 Februari, perkuliahannya jam berapa kita setting juga ya. Kemudian batas akhir absennya jam berapa, ini kita setting. Kemudian kita klik allow student to record. Jadi supaya mahasiswa bisa setting bisa absen sendiri gitu. Kemudian di sini ada automatic making-nya, boleh di setting, boleh tidak. Kalau saya biasanya tidak, supaya mempermudah mahasiswa. Kemudian ada student password. Nah, student password ini jika Bapak dan Ibu ingin setting password untuk mahasiswanya. Jadi mahasiswa itu ketika klik hadir, maka harus memasukkan password. Itu boleh. Tapi kalau enggak ya jangan gitu ya. Untuk mempermudah mahasiswa lebih baik jangan. Kemudian automatically select high status. Jadi status yang tadi kita setting, tadi, yang paling atas kan hadir. Otomatis ketika mahasiswa itu klik, otomatis itu hadir ya. Klik add. Nah, itu untuk menambahkan sesi pertemuan. Nah, kalau mau menambahkan lagi tinggal add lagi untuk pertemuan di minggu yang akan datang. Terus sampai ke 16 pertemuan tinggal kita add session. Tempatnya di tempat yang sama. Nah, saya akan berikan contoh yang sudah ada. Nah, di absen ini ada tab-tabnya ya. Nih, di session ini ada tabnya, ada all pass, ada month, week, dan day. All itu akan memunculkan semuanya. Kalau all pass yang memunculkan yang sudah terisi. Kemudian untuk month yang memunculkan hanya di bulan ini, week hanya di minggu ini, dan day hanya di hari ini. Gitu. Nah, seringkali mahasiswa tidak mengklik ini. Jadi, Pak, kok absen saya cuma 1 tapi teman saya banyak. Padahal tinggal di sininya aja, setting di tabnya saja. Nah, itu untuk memunculkan sesinya. Kemudian untuk mengelola absennya, kita tinggal klik di panah yang berwarna hijau ini, di change attendance-nya. Contoh, saya akan berikan contoh, di klik change attendance-nya. Nah, di sini ada satu tombol upload attendance jika Bapak dan Ibu absennya di Excel secara manual, itu bisa diupload ke sini. Nah, untuk formatnya bisa di-download di Google. Nah, kemudian di sini ada page 1 dan 2. Artinya ini hanya memunculkan 25 mahasiswa dan sisanya ada di page 2. Jangan sampai kita menginfokan ke mahasiswa namanya tidak terdaftar, padahal Bapak dan Ibu tidak mengklik di page 2-nya gitu kan. Ini page 1, kemudian page 2 gitu. Ini page 2-nya. Atau lebih simpel, di list ini, di view mode ini, kita do not use pegging ya. Jadi tidak menggunakan halaman. Nah, ini langsung muncul semuanya 40 mahasiswa. Nah, kalau sudah muncul, kita tinggal klik mahasiswa mana yang akan kita kelola. Misalkan Hero Resident ini kita masukin ke Alpha, contohnya gitu ya. Kemudian Setiani kita masukkan ke sakit, contohnya gitu ya. Kalau Setianinya
konfirmasi. Kemudian kita klik save. Ya. Setelah kita save, maka kita bisa mengeceknya di mana? Kita bisa mengeceknya adalah di ini, report. Di report. Nah, di report ini kita bisa memunculkan tiap pertemuannya nih, ya. Tiap pertemuannya. Ini pertemuan pertama pada tanggal 10, pertemuan kedua, 3, 4, 5. Ini muncul. Nah, jangan lupa di sini ada page-nya. Page 1, page 2 gitu ya. Saya sering dapat WA dari mahasiswa dengan, "Pak, kata dosennya saya tidak terdaftar di learning-nya." Padahal ada page-nya gitu ya. Nah, ini halaman keduanya gitu. Nah, ini untuk memunculkan absen di setiap pertemuannya, untuk memunculkan reportnya. Oke, itu hanya kita melihat reportnya saja. Nah, kemudian di sebelah report ada export. Nah, export ini berfungsi untuk mempermudah dosen mendownload absen yang tadi, daftar hadir yang mahasiswa tadi. Nah, caranya adalah kita tentukan tanggal berapa sampai tanggal berapa akan kita download. Nah, misalkan kita mau mendownload hanya tanggal 10 Februari, ya kita rubah saja start periodenya sampai dengan end periodenya 10 Februari. Kalau misalkan kita baru 2 pertemuan, mau 2 pertemuan, tanggal 10 sampai dengan tanggal 17, itu contohnya. Kemudian formatnya kita pilih format Excel, OpenOffice, atau text format. Kita pilih yang Excel. Oke. Nah, kemudian kita simpan dengan penamaan apa? Misalkan simpan, namanya bebas. Nah, sudah hasilnya akan muncul berupa Excel. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasilnya. 2 pertemuan, ini hadir, ini sakit, ini izin, ini apa. Nah, kalau tadi sudah dikelola misalkan jadi alpha, ini enak sekali ya, mudah sekali, tinggal kita kelola di Excel, kemudian kita minta daftar hadir perkuliahannya ke akademik yang masih polos gitu kan, yang masih kosong, kemudian kita copy nih first name-nya atau NPM-nya, kita copy ke sini, paste. Untuk kode mata kuliah dan nama mata kuliah ini kita bisa isi manual ya, atau ketika Bapak Ibu memasukkan kode ini akan otomatis nih. Ini juga atau bisa manual ya. Ini setelah muncul kita tinggal kopikan, tinggal copy ke bawah ya untuk menambahkannya. Ini mengelolanya sama seperti Excel biasa ya. Soalnya ada dosen sebelumnya, ada dosen yang hanya menambahkan satu siswa aja harus oleh admin, padahal enggak. Ini bisa menambahkan, tinggal tambahkan aja di bawahnya, gitu. Tinggal copy. Nah, kemudian di daftar hadirnya di sini kita tinggal copy saja, gitu ya. Karena di sini ada angkanya, kita refresh. Ctrl F. Kita dulu. Oke, kita copy, kita paste, ganti jadi hadir, refresh. Oke, kita copy nomor 1 sampai dengan yang terakhir, copy. Mau langsung 2 juga bisa, mau langsung 3 juga bisa, kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke, maka otomatis di sini akan menghitung daftar
hadirnya, dan kita tinggal memasukkan nilai tugas UTS, UAS, dan ketika nanti file Excel ini yang dikirim ke bagian akademik, atau bagian akademik sudah bisa mengecek secara otomatis di sininya. Jadi untuk absen boleh Bapak Ibu kelola sendiri, boleh dibantu oleh bagian akademik gitu ya. Nah, tapi kalau lebih enaknya ya Bapak Ibu mengelola, akademik mengelola. Jadi ketika ada mahasiswa yang mengeluh, bisa kita cek bersama-sama seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai attendance atau daftar hadir mahasiswa. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat Bapak dan Ibu beserta mahasiswa. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.